Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrun mubarak wa syahrul azim wa syahrul maghfirah. Wa huwa alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Yang kami muliakan Ustadz Farhad beserta segenap orang-orang tua kami yang ada di Indonesia Muslim Foundation, Jamaah Masjid At-Tahir Los Angeles, dan juga sahabat-sahabat kami lainnya yang ada di Amerika yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Sudah siap untuk berbuka puasa? Karena Alhamdulillah siap. Kelihatan wajah-wajahnya sih udah mantep ini. Kita keinget kalau kesempatan silaturahim kita kalau sudah masuk mendekati waktu berbuka itu salah satu yang dinantikan adalah beduk yang dipukul sama Pak Haji Sis ya. Jadi nanti boleh juga kalau sudah masuk waktunya dipukul beduknya gitu ya, biar menandakan waktu berbuka sudah tiba. Namun ala kulli hal, kondisi yang hari ini membuat kita terbatas untuk bersilaturahim, terbatas untuk bertemu. Siogianya tidak membatasi silaturahim kita, membatasi pertemuan kita di dalam majelis-majelis yang insya Allah senantiasa Allah muliakan ini. Karena apa? Karena ketika kita mampu mensyukuri sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya Allah akan tambahkan nikmat yang lainnya bagi kita. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat lainnya bagi kalian. Namun kalau sekiranya kalian tidak bersyukur kepada Allah, maka azabku adalah demikian lebih. Maka di sini Bapak Ibu jamaah yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mampu mensyukuri sekecil apapun nikmat Allah, maka seyogianya bisa kita lihat bagaimana nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu banyak banget. Banyak banget. Dan di antaranya hari ini ya kita bisa merasakan berada di bulan suci Ramadan. Karena ini adalah salah satu nikmat terbesar selain tentunya nikmat yang sudah kita rasakan, nikmat hidup, nikmat usia, nikmat sehat, nikmat waktu lapang, nikmat berada dalam keadaan kaya. Karena kaya itu bukan hanya saja kaya harta, tapi juga bagaimana kaya secara hati. Dan ciri orang yang kaya hati apa? Mudah-mudahan yang hari ini hadir adalah di antaranya. Yang dia senang untuk terus hadir di majelis yang bisa memberikan asupan nutrisi bagi hatinya. Sehingga dengan hatinya yang selalu terpaut, terkoneksi dengan Allah, harapannya sesuai dengan tema kita, dia bisa menemukan apa yang disebut dengan inner peace. Ketenangan, kedamaian yang ada di dalam hati kita. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat di antara sekian banyak nikmat, bahkan hal yang kelihatan kecil, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam sebuah hadis, riwayat Imam At-Tirmidzi, "Man asbaha minkum amina fi sirbihi mu'afan fi jasadihi 'indahu qutu yaumi, faka'anna mahizat lahu dunya." Barang siapa di antara kalian yang mendapatkan rasa aman di rumahnya. Jadi ketika dia bangun pagi atau dibangun dalam kondisi di rumahnya itu mendapatkan rasa aman. Rasa aman baik pada diri, pada keluarga, pada masyarakat. Walaupun hari ini sekali lagi dalam era pandemi ini bisa jadi rasa aman ini termasuk yang mahal.
kita hari ini keluar menjadi overprotective, ya, menggunakan masker, menggunakan face shield, kemudian pakai sarung tangan, ya, kemudian social distancing, physical distancing. Ini semua adalah the new normal. Karena pun ini sudah selesai, bukan tidak mungkin kebiasaan ini masih akan terus berlalu sampai dengan beberapa waktu ke depan. Namun sekali lagi karena kita yakin punya Allah, karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Quran di antaranya, maka mudah-mudahan Quran ini menjadi kekuatan yang bisa memberikan rasa aman. Bukan hanya rasa aman, tapi juga rasa imun. Ya, diberikan kesehatan badan. Salah satunya, badan sehat itu ketika imunitasnya bagus. Dan di antara imunitas yang Allah hadirkan, bukan tidak mungkin adalah ketika kita menggunakan, ataupun ketika kita dekat dengan Allah, sehingga Al-Quran yang kita baca menjadi salah satu sumber kekebalan tubuh kita. Atau dalam bahasa yang teman-teman hari ini syiarkan adalah Quran immunity. Jadi kalau kita mendengar herd immunity, maka ini adalah Quran immunity. Kalau hari ini insya Allah yang ikut ngaji, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan badannya. Karena apa? Pada saat itulah kita sedang terkoneksikan hati kita dengan Allah. Dan ketika hati ini terkoneksi dengan Allah, yang kita baca kalamullah, karena beda dengan baca buku-buku yang lain. Ketika kita baca Quran, maka bukan tidak mungkin wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Nah, ini bab tentang ini insyaallah bagaimana Quran bisa memberikan syifa dan rahmat bagi orang yang beriman. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan di kesempatan lain dalam judul The Living Quran's Character. Bagaimana karakter The Living Quran. Karena bagaimana bukan hanya saja ketika kita bisa baca Quran, bukan hanya bisa hadir di kajian Quran, bukan hanya saja bisa menghafalkan Quran, tapi bagaimana itu hadir dalam karakteristik kita sebagai min ahlil Quran. Nah, jadi kalau hari ini kita bangun dalam kondisi aman di rumah kita, kemudian diberikan kesehatan badan, serta memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, apalagi kalau lihat teman-teman di Los Angeles ini, Masya Allah ya, ada beberapa teman-teman yang senang upload makanan berbuka. Alhamdulillah hari ini menu bukanya ini gitu ya. Ya insya Allah tahadus bin nikmah itu bagus. Tapi kalau misalkan nggak dikirim itu bisa jadi hoax ya, apalagi nggak dikirim ke Indonesia. Ya, tapi ala kulli hal ya sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sekali lagi walaupun di kondisi pandemi ini, namun kita masih punya apa yang kita sebut tadi makanan pokok, kita masih bisa makan, kecukupan hari ini, kita pengen menu sahurnya apa, menu bukanya apa. Setelah kita kondisi aman, imun, makanan, maka ini yang kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia itu telah terkumpul pada dirinya. Jadi seakan-akan dunia itu telah terkumpul pada dirinya. Artinya ternyata suka-sukanya kita sama dunia, apalagi dalam kondisi puasa ini, Masya Allah. Ya. Ternyata air mineral 3 teguk, kurma 3 butir, itu ternyata sudah cukup. Ternyata sudah cukup. Apalagi kalau kita biasa di at-tohir, kalau menjelang berbuka itu, Masya Allah. Bapak Ibu datang membawa menu, ya istilahnya apa, potluck ya. Ya kemudian dan Masya Allah, nikmat-nikmat semua. Seakan-akan rasa Indonesia itu hadir di Amerika. Dan ini adalah karunia Allah. Seakan-akan dunia itu telah terkumpul pada dirinya. Makanya tidak ada alasan bagi kita nggak bersyukur hari ini. Namun bukan tidak mungkin Allah hadirkan yang demikian itu untuk apa? Karena kita hidup adalah bagian dari kompetisi yang sedang berlangsung, yang sedang berjalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kepada kalian siapa yang paling baik amalnya. Sama-sama satu sekolahan, tapi ranking ataupun prestasi belajarnya pasti beda-beda. Sama-sama kerja di satu perusahaan, tapi achievement dari tiap orang ketika bekerja pasti beda-beda, walaupun masa kerjanya sama. Begitu juga Ramadan. Sama-sama sudah ada di hari ke-21 Ramadan, tapi amalnya mesti beda-beda. Ada di antara jamaah yang insya Allah sudah khatmil Quran lebih dari 1 kali.
Tapi mungkin ada yang baru 1 kali. Atau bahkan ada yang belum khatam Quran. Nah, ini kalau yang belum khatam, kami sarankan gabung sama Pak Dadang gitu ya. Kita lihat teman-teman juga ternyata Masya Allah di LA ini semangat untuk melakukan kajian. Nah, kalau kita di Indonesia sebutnya one day one juz. Kalaupun nggak sampai 1 juz, one day one sheet, ya 1 hari 1 lembar, 2 halaman, atau lebih dari itu bagian dari riyadhah, bagian dari training, bagian dari tadribat, supaya kita bisa jadi orang-orang yang memaksakan diri untuk melakukan kebaikan. Kalau ngikutin, aduh Ustaz, habis waktunya nggak cukup. Apakah kita pernah punya cukup waktu untuk melakukan semua hal? Nggak pernah. Kata kuncinya adalah bagaimana kita memprioritaskan waktu itu. Apakah yang kita prioritaskan ini Allah atau selain Allah? Dan di dalam Ramadan ini, tidak ada yang perlu dan kita utamakan atau serta kita prioritaskan melebihi daripada ibadah kita kepada Allah, amal kita di hadapan Allah. Bahkan Nabi SAW sampai masuk 10 hari terakhir itu bahasanya mengencangkan ikat pinggangnya. Dan kemudian memperbanyak waktu untuk beriktikaf di masjid. Bahkan meninggalkan sementara istrinya. Jadi, Masya Allah, iktikaf itu memang betul-betul dilakukan ya all day long. Sampai dengan seharian selama 30 hari atau 10 hari atau 9 hari terakhir. Untuk memutus sementara frekuensi dunia untuk kemudian mengkoneksikan frekuensi akhirat. Karena di situ kemudian kita stop and think. Kita berhenti, kita memikirkan dari manakah kita? Untuk apakah kita hadir di dunia ini? Dan akan kemanakah kita? Ini yang perlu kita hadirkan. Bermuhasabah, berdoa, baca Quran, dirikan qiyamul lail. Apalagi Masya Allah, di malam-malam 10 hari terakhir ini ada 1 mega bonus yang akan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan ini tidak dimiliki oleh umat-umat lain, dimiliki oleh umat sebelum Rasul SAW, yaitu apa? Lailatul Qadar. Dan kemarin guru kita Gus Said sudah membahas tentang hal itu, dan juga kami lihat ada beberapa review termasuk dari Syekh Farhad juga sudah menyampaikan dari salah seorang guru kita di Kalimantan kalau tidak salah, tentang bagaimana bahasan Lailatul Qadar. Namun intinya adalah esensi Lailatul Qadar adalah akselerasi kemuliaan kita insya Allah atas izin Allah di hadapan Allah. Karena apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita kalau misalkan ya di Costco akan dikasih iPhone gratis seri apa? X apa gitu, XS misalkan. Tapi syaratnya ya, orang yang pertama datang atau 10 orang pertama datang, saat toko buka, maka dia akan dapatkan itu. Kira-kira antri apa enggak di depan Costco? Atau di depan apa ya? Jadi kangen ke sana. Ya, tapi intinya adalah, ya di depan, katakanlah supermarket, hypermarket, kemudian orang mendapatkan apa yang diberikan tadi. Padahal handphone, sesuka-sukanya kita sama handphone, secanggih-canggihnya handphone, suka itu paling 7 hari sampai 1 bulan. Pas begitu dapat senang banget. Tapi udah 1 bulan, masih senang banget apa senang aja? Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Ya karena tadi, ini sifatnya temporary. Tapi kalau yang Allah berikan, itu sifatnya adalah long lasting. Bahkan itu sesuatu yang abadi. 83 tahun kita ngejar umur kita aja mungkin bisa jadi untuk mencapai ke angka itu bukan angka yang mudah untuk kita capai. Walaupun hari ini mungkin ada jamaah kita yang usianya sudah mendekati dari angka itu. Tapi ini kesempatan, baik yang sudah cukup berumur, atau yang umurnya paruh baya, atau yang masih muda. Kita punya opportunity yang sama untuk dapetin Lailatul Qadar. Tapi ini kompetisi. Siapa yang terbaik, maka dia akan dapat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Maka termasuk hari ini mudah-mudahan di 10 hari terakhir kita betul-betul bisa melakukan amal-amal terbaik. Melakukan ibadah-ibadah terbaik
Sehingga harapan kita Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan oleh karenanya jamaah yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara jalan bahagia, ternyata Masya Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki ataupun wanita dalam keadaan beriman. Jadi sekali lagi, siapa yang beramal, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, laki-laki ataupun wanita, mengerjakan amal soleh, apapun itu, apakah bersedekah, apakah itu bersilaturahim, bahkan termasuk berbagi. Ya, kita biasanya ketemu, kemudian ya saling fastabiqul khairat untuk apa? Memberikan jamuan yang terbaik. Masya Allah, itu sebuah keindahan. Maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kebahagiaan itu akan tumbuh saat merealisasikan tauhid kepada Rabb-Nya. Menggantungkan hati hanya kepada penciptanya dan menyerahkan segala urusan hanya kepadanya. Inilah yang kita katakan bagaimana bahagia itu sebetulnya bisa jadi adalah side effect ataupun efek samping daripada ketika seseorang knowing their purpose in this life, mengetahui bagaimana tujuan mereka hidup di atas muka bumi. Dan kalau kita lihat, tidak ada aturan main yang melebihi sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya apa? Beribadah. Dan orang yang beribadah, ketika dia tidak mentauhidkan Rabb-Nya, maka itu adalah sesuatu ibadah yang akan tertolak. Maka tauhid kepada Allah ini akan hadir dalam ibadah yang kita lakukan. Contoh sholat. Kalau sholat kita yang dituju bukan Allah, maka sholat kita hanya akan menjadi sholat yang sia-sia. Akan jadi sholat yang sia-sia. Tapi ketika sholat kita adalah sholat yang kita tujukan hanya kepada Allah, di mana kemudian kita akan menggantungkan hati kita kepada Allah dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah, maka disitulah yang akan kita dapatkan bagaimana hadirnya kebahagiaan itu di dalam hidup kita. Hadirnya kebahagiaan itu di dalam aktivitas yang kita jalankan. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang beriman, ketika mereka mendapati kondisi ujian seperti hari ini, tidak ada alasan untuk kemudian tidak menjadi bahagia. Karena ketika kita melihat, bukankah generasi-generasi sebelum kita, walaupun mereka mendapatkan sebuah kondisi yang lebih hebat dari kita, kondisi lockdown saja. Nabi Yunus di lockdown di dalam perut ikan Nun. Nabi Yusuf di lockdown di dalam penjara. Nabi Ayub di lockdown lantaran kondisi penyakit yang dideritanya. Nabi Ibrahim di lockdown di dalam apinya yang dibakar oleh Namrud. Dan Rasulullah melockdown dirinya di dalam gua Hira. Ashabul Kahfi di lockdown oleh Allah di dalam gua Kahfi selama 309 tahun. Nah, kalau kita lihat, insya Allah ya, malam ini kita masuk malam Jumat, besok hari Jumat, karena tadi ada usulan dari Syekh Farhad, Ustaz, besok nanti biar Ananda Syauki memulai kajian ini untuk membaca. Nah, kita referensikan insya Allah besok
Ya, kita sore-sore, Jumat sore, insya Allah adalah di antara waktu doa-doa kita diijabah oleh Allah SWT. Kita baca Al-Kahfi. Kalau mau malam ini juga boleh, besok subuh juga boleh, besok sore juga boleh, selama hari Jumat. Dan di antara hikmah dari Al-Kahfi itu apa? Kalau disebutkan oleh para mufassir, Allah menghadirkan suratul Kahfi ini, peristiwa Al-Kahfi yang ada di dalam, karena ada 4 kisah di dalam surat Al-Kahfi. Dan salah satunya adalah kisah tentang para pemuda Kahfi. Kenapa Allah jadikan itu? Karena pada hari itu banyak di antara pemuda-pemuda Kahfi, di luar mereka maksudnya, yang tidak beriman kepada Allah, itu nggak percaya dengan hari akhir. Apa mungkin kalau nanti kita udah meninggal akan dibangkitkan lagi oleh Allah? Allah berikan kejadian ini. Allah turunkan kejadian ini selain menyelamatkan daripada mereka para pemuda Kahfi daripada kezaliman penguasa pada saat itu. Dan setelah 309 tahun Allah bangkitkan dalam keadaan tidak kurang suatu apa. Ini peristiwa yang ajaib, peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang ini tidak bisa hanya dinalar dengan logika tapi dengan keimanan. Dan apa yang terjadi dengan para pemuda Kahfi? Tetap bahagia. Yang terjadi para nabi dan rasul tetap bahagia. Karena mereka beralisasikan tauhid kepada Rabb-nya, menggantungkan hati hanya kepada Rabb-nya, dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan ke dalam api Namrud, namun Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah bilang, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah wahai api, dingin dan sejuklah engkau dan berikanlah keselamatan kepada Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini yang akan hadir, kebahagiaan akan tumbuh. Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Hari ini kita gantungkan segala apa yang ada dalam hati ini hanya kepada Allah. Karena hanya Allah lah tempat sebaik-baiknya kita bergantung. Tidak ada tempat bergantung lainnya melebihi Allah. Dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tugas kita adalah melakukan yang terbaik. Beramal soleh tadi, baik laki-laki ataupun wanita, selama dalam keadaan beriman, maka Allah akan berikan balasan. Satu apa? Hayatan thayyibah, hidupnya bahagia, hidupnya baik, pasangannya baik, anak-anaknya baik, orang tuanya baik, saudaranya baik, komunitasnya baik, sesama jamaah baik. Maka Masya Allah, pekerjaannya baik, umurnya baik, rezekinya baik. Dan kita hari ini merindukan ada saudara kita yang hari ini tidak lagi bersama dengan kita. Dan mereka adalah orang-orang baik. Nah, di antaranya Pak Haji Dono ya, almarhum. Ada saudara-saudara kita yang ayahnya wafat, bundanya wafat, kakaknya wafat. Maka jadikan kebaikan-kebaikan mereka yang terukir di dalam kehidupan kita. Kita ingat kebaikan dia. Dan hidup ini sebetulnya hanya sedang bagaimana kita menunggu giliran akan kembali kepada Allah. Namun apa yang kita lakukan hari ini, itulah yang akan kelak memperpanjang usia kita. Bukan usia fisik, tapi usia kebaikan. Dan hari ini masjid yang kita cintai juga sedang direnovasi. Harapannya kita hari ini bisa memberikan legacy. Kita bangun masjid kita dengan baik. Kita makmurkan ketika episode ini telah berlalu. Maka insya Allah ketika kita serahkan semua kepada Allah, hayatan thayyibah. Dan bahkan Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Yaitu apa? Surganya Allah. Siapa di antara kita hari ini yang tidak ingin masuk surga? Dan ketika kita masuk surga, apakah kita pengen sendirian atau pengen bareng-bareng? Maka teriring doa semoga jamaah yang hari ini hadir adalah min ahlil jannah. Min ahlil jannah. Kalau sekiranya ayah bunda, bapak ibu, jamaah sekalian ada di surga dan tidak mendapati al-fakir, tidak mendapati kami, tolong minta sama Allah agar kemudian diizinkan untuk bisa bersama-sama di surga.
tolong panggil kami. Tolong ingat kami. Dan inilah balasan yang akan Allah berikan kepada mereka yang beramal soleh dengan kekuatan iman. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang bahagia, hari ini diistilahkan dengan banyak hal. Ada yang mengatakan sebagai mindfulness. Ada juga yang disebut dengan inner peace. Dan inilah yang insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Karena hari ini, apa yang kita lakukan adalah merupakan sebuah aktivitas di dalam rangka meraih sukses. Ada orang yang ketika hidup ingin meraih suksesnya itu ketika punya harta berlimpah. Ada ukuran orang yang sukses itu ketika dia punya jabatan atau posisi yang tinggi. Ada yang kemudian mengukur kesuksesan itu kalau kemudian memiliki usia yang panjang. Tapi ternyata hari ini inner peace is the new success. Hari ini orang diukur kesuksesannya bukan tentang seberapa banyak hartanya. Bukan tentang seberapa banyak atau seberapa tinggi jabatannya. Ataupun tentang seberapa lama usianya. Bukan itu. Tapi bagaimana dia menemukan kedamaian dan ketenangan hati. Itulah yang hari ini menjadi kesuksesan baru yang ingin kita capai. Hari ini kita lihat bahkan di Indonesia ada seorang pengacara kondang yang punya harta melimpah. Maka ketika berada dalam episode lockdown ini sampai dia katakan, ini nggak ada artinya ini mobil-mobil mewah, sport dan seterusnya. Hari ini diharapkan agar segera virus ini berlalu. Dan ketika berada dalam kondisi itu bukan tidak mungkin hari ini banyak di antara kita yang ketika berada di dalam episode work from home, school from home, activity stay at home. Begitu 1 pekan, 2 pekan, aman. 3 pekan, 4 pekan, atau 1 bulan, masuk mau 2 bulan, bahkan nggak mungkin sudah mulai banyak mengalami keguncangan-keguncangan, kegelisahan-kegelisahan, kekhawatiran-kekhawatiran. Dan hari ini, dengan kondisi yang demikian, inner peace menjadi satu hal yang ingin diharapkan. Bisa dimiliki, bisa dicapai, dan kemudian bisa dihadirkan di dalam hidup ini. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian hari ini ada mitos-mitos yang berkembang mengenai kedamaian hati. Ya, jadi ini untuk menguatkan apa yang tadi disampaikan. Apakah ukuran kedamaian hati itu sebagaimana yang berkembang di banyak orang? Karena ada 3 mitos kedamaian hati. Yang pertama apa? Ada yang mengatakan bahwa kedamaian hati itu ditentukan oleh faktor eksternal, hal-hal di luar diri. Ya, tadi berupa harta. Kalau ada yang bilang, Ustaz, ya memang harta nggak bisa memberikan ketenangan, kedamaian hati, tapi dengan memiliki harta, ya, kita bisa membeli segalanya. Tapi apakah kemudian itu sudah pasti membeli segalanya? Kalau hari ini ada di antara kita yang mengejar karir di dalam kehidupannya. Sehingga ketika mengejar karir ini bahkan tidak mempedulikan halal haramnya. Dan ketika tercapai, apakah sudah pasti bahagia? Belum tentu. Karena apa? Ketika kemudian dia sampai apa yang dia harapkan, efek keburukan-keburukannya akan berulang kembali kepadanya. Karena akhirnya dipenuhi dengan kegundahan, kegelisahan. Karena ketika dia ingin mencapai posisi itu, telah menjegal banyak orang, telah melakukan dengan cara-cara yang curang. Dan akhirnya posisi itu hanya menjadi derita yang dimilikinya daripada ketenangan hati, kedamaian hati. Atau yang kalau dia meletakkan kedamaian hatinya itu karena faktor pujian orang lain, apresiasi orang lain, jempol like orang lain ketika dia posting di medsos. Ya, kalau ada orang yang posting, dia posting, kemudian ada orang yang merespon, memberikan jempol like, wah dia senang banget. Tapi ternyata, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah,
Orang yang hidupnya sibuk dengan pandangan makhluk, maka dia akan capek hidupnya itu. Capek. Capek ketika dia dipuji, dia akan menjadi bersemangat. Tapi ketika tidak dipuji, dia menjadi tidak bersemangat. Dan orang-orang yang seperti ini bukan nggak mungkin, dia tidak menemukan kedamaian hati yang sebenarnya. Nah, ini bahkan ada sebuah penelitian dari seorang psikolog ya, Sonia Lyubomirsky dari Rusia, di dalam bukunya The How of Happiness. Maka beliau katakan bahwa ternyata happiness itu, kalau tadi kita sebut karena faktor luar, itu hanya maksimal 10%. Jadi kalau hari ini tadi kita senang punya handphone baru, punya kedudukan baru, punya rumah baru, punya mobil baru, punya, ya nggak perlu dilanjutin nih bapak-bapak, biasa kalau pas giliran ini jawabnya semangat. Titik-titik baru gitu ya. Ini ternyata 10%. 10%. Sementara 40% lainnya intentional activity, yaitu aksi atau perbuatan yang kita pilih untuk diri kita. Jadi bahasanya bahagia itu sebenarnya di pertemuan sebelumnya sudah kita singgung. Banyak orang pengen bahagia, tapi sebetulnya mereka lupa kalau bahagia itu adalah merupakan sesuatu yang Allah berikan. Karena dialah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan Allah berikan kita kehidupan ini, Allah berikan. Tapi apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, inilah yang akan menentukan bahagia atau tidaknya kita. Pada aflaha man zakkaha, maka orang yang memilih untuk mensucikan jiwanya, maka mereka akan bahagia. Tapi yang mengotori jiwanya, mereka akan nestapa. Dan 50% lainnya adalah, kalau tadi adalah activity-nya, 50% adalah your genetic set point. Jadi ketika ya, kita punya karakter-karakter di dalam diri kita, di dalam respon, dengan syukur, dengan sabar, dengan istighfar. Nah, dari pertemuan sebelumnya kita singgung, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebutkan ada 3 indikator seseorang itu bahagia. Ketika dapat nikmat bersyukur, ketika dapat ujian bersabar, dan ketika dia berbuat dosa dia istighfar. Nah, ini 50%. 40% activity, tapi pengaruh luar cuma 10%. Maka hari ini termasuk kalau kita ngaji, kemudian jamaahnya ya alhamdulillah hari ini ada lebih dari 20 orang, maka kita bersyukur. Kita bahagia. Even cuma kurang dari 20 orang, kita tetap ngaji. Karena kebahagiaan itu kita yang pilih. Dan Allah yang akan meng-approve apa yang kita pilih tersebut. Nah, jadi mitosnya kalau dibilang kebahagiaan itu karena faktor luar, no. Itu cuma 10% doang. Cuma 10% aja. Mitos kedua apa? Orang yang punya kedamaian hati itu identik dengan lamban dan malas. Apalagi kalau musim Ramadan seperti ini. Bukan tidak mungkin ada di antara kita itu, mohon maaf. Ya karena dia menghidupkan malam, Masya Allah. Begitu masuk subuh, habis subuh langsung tidur sampai zuhur bablas karena malamnya mendekati asar baru bangun, baru sholat zuhur, asar, habis asar, mohon maaf, sekedar nonton, menghabiskan waktu, killing time untuk hal-hal yang boleh jadi tidak bermanfaat. Tapi alhamdulillah kita bersyukur hari ini di Al-Tahir, di Info diadakan kajian 10 hari terakhir ini menjelang berbuka. Karena mungkin di Konjen atau di KJRI ada program Ba'da Tarawih. Dan ini sangat sayang kalau kemudian kita abaikan, karena ini yang memang biasa dilakukan oleh jamaah Tahir selama berada di Ramadan. Mengejar waktu-waktu yang utama. Salah satunya apa? Ba'da asar sampai maghrib. Ikut kajian. Maka kita dorong yang hari ini belum hadir. Karena kalau kita ngajakin saudara kita, ngajakin keluarga kita, ngajakin teman kita, dan kemudian mereka ikut ngaji, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang mengajak kepada satu kebaikan, maka dia akan dapat pahala yang sama. Bahkan kalau gara-gara Bapak Ibu kemudian dia dapat hidayah karena ikut ngaji ini, maka itu lebih baik daripada unta merah, lebih baik dari mobil sport. Mobil sport yang
Kalau bahasanya kita konversikan unta merah di zaman Rasulullah dengan sekarang. Kamu sayangnya tadi, gitu kan? Akhirnya puasa itu hanya dipenuhi dengan aktivitas tidur. Bahkan bukan tidak mungkin, mohon maaf, ketika ikut kajian seperti ini pun juga mungkin ada yang tidur. Ya. Tapi karena ini semua di hide videonya, jadi nggak ketahuan ini tidur apa dengerin gitu ya. Jadi kalau boleh dibuka videonya dulu, pengen lihat apa masih hadir apa enggak gitu ya. Atau jangan-jangan Ustadz selama ini bicara sendirian gitu. Alhamdulillah Pak Afat juga hadir di sini ya, Pak Haji Afat, Bu Sofia Oleh. Jadi insya Allah ini kelihatan walaupun semua videonya di hide. Ada Bang Sandi ini, Masya Allah. Ya. Ada Ustadz Adi. Ya. Ada siapa lagi nih? Wah banyak ya. Ada Mbak Lia dari Las Vegas juga hadir. Nah, insya Allah. Hari ini tantangan Ustadz. Nah, ini Ustadz Farhad udah dibuka tadi videonya. Tantangannya hari ini ngaji. Di media online ini, begitu Ustadz bilang Alhamdulillah, langsung ditutup semua videonya. Dan kalau nggak kuat-kuat Ustadznya ataupun pematerinya, dia kayak ngomong sendiri. Tapi insya Allah, kalau jamaah At-Thahir yang hari ini hadir, insya Allah, ya walaupun di hide videonya, iya. Oh, suaranya hilang. Terdengarkah suaranya? Ya, Mbak Lia, Alhamdulillah. Terdengar ya suaranya ya? Kang Tisna bilang suaranya hilang. Oh iya. Sugar's iPhone. Wah, ini iPhone baru kayaknya ini, insya Allah ya. Terdengar, terdengar. Oh, terdengar ya, Taib. Nah, jadi nanti insya Allah ke depannya kita akan buat interaksi dengan menggunakan apa? Menggunakan kolom chat begitu ya. Nah, ini juga bisa di antara yang kita lakukan. Nah, jadi balik lagi bahwa ketika kita sampaikan tadi bahwa orang bahagia itu cenderung lamban, malas gitu ya, karena gerakannya kok kayak ini. No. Enggak gitu. Karena hari ini kalau kemudian kita bilang orang yang punya ketenangan hati, kedamaian jiwa itu lamban dan malas. Nah ini sekali lagi ada penelitiannya. Ada penelitiannya dari growthengineering.co.uk. Why happiness at work is important. Karena apa? Orang yang ketika bekerja happy, less stressed, less worried, more well rested. Ya. Bahkan employees are 12% more productive when they are happy at work. Orang kalau bahagia di kerjaannya, Masya Allah, enjoy dia. Enjoy. Happy, engaged employees take on average 3.9 sick days per year. Artinya bahkan menurunkan kondisi kalau misalkan hari ini orang maksa kerja nggak happy, cenderung sakit. Disengaged and happy employees take 10.7. Artinya orang yang kemudian dia nggak happy, ya yang jumlah sakitnya bisa lebih banyak dalam 1 tahun gitu. Kemudian $2 spent on fruit and chocolate will raise productivity by almost 20% during short burst of work. Ya salah satunya ya ada happy booster itu salah satunya dengan ya kita banyak makan buah-buahan. Nah kalau kita ya insya Allah ya kalau di LA kemarin Chef Farhad juga info ada yang share apa namanya korma dari California itu ya. Kangen banget itu korma California. Karena kalau kita balik dari Saudi ya korma-korma yang gede-gede gitu ada. Tapi di Amerika juga ada gitu. Nah ini beberapa penelitian yang itu dikumpulkan di Gallup dan Oswald, Proto, and Sigroy. Jadi ternyata orang yang bahagia justru orang yang punya ketenangan hati, kedamaian jiwa, lebih produktif. Dan bahkan kalau kita kaitkan di Islam, hari ini kalau kita lihat Ramadan itu adalah merupakan bulannya kemenangan. Perang Badar dimenangkan di bulan Ramadan. Fathu Mekah pada tahun 8 Hijriah itu juga di bulan Ramadan. Ain Jalut, kemudian bahkan termasuk kemerdekaan bangsa kita diperoleh Ramadan. Artinya apa? Ramadan itu justru bukan membuat kita jadi laziest person, tapi harusnya jadi productive person.
Apalagi kalau udah mau deket buka. Biasanya kalau deket buka gini kan produktif. Produktif apa? Ya, ngabuburit, nyari bukaan. Tapi enggak. Kalau jamaah di sini enggak. Insya Allah produktif baca Quran, produktif ikut ngaji, produktif melakukan kebaikan-kebaikan. Min husnil islami tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan Islam pada diri seseorang adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak manfaat bagi dia. Jadi orang yang ketenangan jiwa. Walaupun dia tahu ini kondisinya harus ya from home activity. Tapi insya Allah dia bisa lakukan banyak hal. Termasuk silaturahim ke Indonesia. Gunakan teleponnya, ngobrol, tanya kabar. Hari ini Masya Allah. Kita dipaksa untuk masuk ke era new normal. Maka poin yang kedua adalah banyak mitos mengatakan bahwa orang yang tenang jiwanya lambat dan malas. No, ini udah dibantah. Bahkan secara fakta historis tadi, Rasulullah dan generasi setelahnya memenangkan banyak pertarungan, pertempuran, peperangan itu justru di bulan Ramadan. Nah, ini poin yang kedua. Ada lagi mitos lain yang mengatakan bahwa kedamaian hati itu orangnya cenderung egois. Orang kalau udah tenang jiwa itu nggak mikirin orang lain. Sekali lagi nggak begitu. Justru sebaliknya. Orang yang dia sampai kepada ketenangan jiwa, dia akan selalu mau berbagi. Dia akan selalu mau untuk sharing bersama. Dia akan selalu mau untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena bahasanya, stimulating your kindness, happiness, maka ini akan terus akan terus bersiklus seperti itu. Orang melakukan kebaikan akan bahagia. Orang yang bahagia akan mendorong kebaikan lain. Orang yang punya kebaikan, insya Allah bahagia. Masya Allah, dan terus begitu. Maka hari ini yuk, salah satunya tadi kita singgung bahwa masjid kita At-Thahir lagi mengalami kondisi renovasi. Buktikan bahagia kita justru ketika kita mensupport apa yang bisa kita berikan. Yang sanggup dengan harta, silakan dengan harta. Yang sanggup dengan tenaga, silakan dengan tenaga. Yang sanggup dengan ilmu, berikan dengan ilmu. Karena ternyata bahagia itu bukan hanya pada saat menerima. Tapi bahagia itu ada pada saat kita memberi. Dan saat kita memberikan kebaikan, maka bahagia itu akan hadir. Dan ketika bahagia hadir, pengennya memberikan yang lebih lagi. Terus begitu dilakukan. Begitu beri, bahagia. Bahagia, berikan lagi kebaikan. Kebaikan, beri lagi, bahagia. Dan terus akan begitu. Artinya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang selfish? Orang yang dia punya ketenangan jiwa, justru dia pengen bagaimana kemudian orang-orang lainnya juga merasakan hal yang sama dengan dirinya. Dan sekali lagi di dalam Islam, ini jauh 15 abad yang lalu Rasulullah sudah sampaikan bahwa di antara parameter kesempurnaan iman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum dikatakan sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Hari ini Masya Allah. Hari ini Masya Allah. Dan subhanallah. Ya, kita lihat selain di Amerika, hari ini kondisi yang semakin kita lihat ada saudara kita yang mengalami kesulitan. Ternyata di Indonesia juga demikian adanya. Maka ya kami mengajak kalau sekiranya ada di antara Bapak Ibu jamaah setelah memprioritaskan masjid kita, keluarga kita di LA, sisihkan sebagian untuk saudara kita di Indonesia dan juga sebagian di negara-negara muslim lainnya yang hari ini menderita. Ya, ada kisah tentang seorang yang dari Australia kalau nggak salah ya, seorang miliarder ketika dia divonis sakit dan hanya punya waktu beberapa minggu atau beberapa bulan, tapi kemudian dia kumpulkan semuanya, dia datang ke negara yang paling miskin, kemudian dia bagikan semua. Ternyata 2 bulan lewat, 3 bulan lewat, jika kalau tidak salah sampai dengan hampir mendekati 2 tahun. Lalulah kemudian beliau mengalami penurunan kesehatan dan akhirnya meninggal. Tapi di titik itu dia sudah merasakan kebahagiaan. Karena ternyata bahagia itu bukan tentang apa yang kita punya, tapi bahagia itu apa yang kita lepas. Apa yang kita punya, ini bukan tidak mungkin akan membuat kita berupaya agar jangan sampai ini lepas. Akhirnya kita capek. Tapi begitu kita lepas, bukan nggak mungkin akan masuk lagi dari apa yang kita punya. Dan terus begitu.
Maka sekali lagi, inilah ketenangan jiwa yang mitosnya salah kaprah. Karena sebaliknya, dengan ketenangan jiwa, dia akan menjadi orang-orang yang tidak selfish. Dia akan menjadi orang-orang yang produktif, dan dia tidak hanya semata-mata bahagia itu dipengaruhi dari faktor luar. Tapi bagaimana? Itu kembali kepada diri. Nah, untuk itulah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kalau sudah demikian, apa sih yang dimaksud dengan inner peace di sini? Karena kalau kita lihat episode para sahabat ridwanullah ajmain, inner peace yang dimiliki oleh generasi sahabat dulu. Bagaimana ketika seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang membawa seluruh hartanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk Allah dan Rasul-Nya? Saya tinggalkan keluargaku bersama Allah dan Rasul-Nya. Ini Sayyidina Abu Bakar kalau udah sedekah, bukan cuma yang paling pinggir, tapi bahkan kalau ada semuanya dikasih. Inner peace. Seorang Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah mulai dikepung atas urusan ataupun utusan dari para asasin dari Darun Nadwah, maka Sayyidina Ali menggantikan posisi tidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan orang yang punya inner peace, resikonya mati. Tapi kok bisa tenang? Maka salah satu yang fenomenal adalah sahabat Bilal ibnu Rabah. Ketika sahabat Bilal ditindih batu besar, maka ketika itu apa yang terjadi? Ketika dibilang, kembali wahai Bilal kepada Latta Uzza Manat. Tapi kemudian kata Bilal, Ahad. 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 Allah. 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 Maka bagaimana kita bisa menduplikasi inner peace yang dimiliki oleh generasi para sahabat ridwanullah ajmain, sehingga kemudian kita bisa miliki. Karena kondisi kita hari ini kita bukan sahabat, ya, apalagi bukan nabi dan bukan rasul. Nah, disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa, yang ini diriwayatkan daripada Imam Tabrani dari Abu Umamah. Ketika ada seseorang yang hari ini mengalami kegelisahan dalam hidupnya, memiliki kegundahan di dalam hidupnya, memiliki problem di dalam kehidupannya, maka doa ini adalah di antara yang diajarkan oleh Rasulullah agar kemudian kita menemukan inner peace. Apa doanya? Insya Allah kita akan baca sama-sama, atau setidaknya Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang kemudian kami tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu ya Allah, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Maka doa ini disampaikan, dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masya Allahnya, di awal ini Rasulullah memulai dengan redaksi, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu. Apakah bahagia di dunia menandakan bahagia nanti di akhirat? Tergantung. Tapi kalau bahagia akhirat, sudah pasti bahagia di dunia. Tapi orang bahagia di dunia, belum tentu bahagia di akhirat. Di mana perbedaannya? Salah satunya nanti kita akan bahas, yaitu di poin pertama. Poin pertama. Tapi sebelum masuk ke poin pertama, kita selesaikan dulu. Rasulullah SAW minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, aku mohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu. Pemahaman kita nih, yang orang awam, kalau Nabi saja minta, bagaimana bisa memiliki jiwa yang tenang? Nafsul mutmainnah. Ya, karena jenis nafsan di dalam Al-Quran itu sedikitnya ada 3.
Ada nafsul ammaratu bisu, yaitu nafsu yang senantiasa mendorong kepada keburukan. Yang paling bawah, kita berlindung kepada Allah. Kemudian ada nafsul lawamah. Kalau ini bahasanya ya istilahnya satu kali berbuat baik, satu dosa, satu berbuat baik gitu. Sekali menang, sekali kalah. Labil. Tapi yang kita harapkan adalah nafsul mutmainnah. Yaitu jiwa yang tenang. Kenapa jiwa yang tenang itu? Ya jiwa yang tenang itu karena di Al-Quran berapa kali disebut wahai jiwa yang tenang, jika kita punya jiwa yang tenang, akankah kita mendapatkan kemudahan ketika salatul maut? Ya, insya Allah. Karena tidak ada yang paling dinantikan seorang hamba ketika dia berada di dalam episode kehidupan akhirnya. Selain panggilan Allah yang ada di dalam 4 ayat terakhir dalam suratul Fajr. Apa 4 ayat terakhir dalam suratul Fajr itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang berjiwa tenang, kembalilah engkau dalam keadaan hati yang ridho dan aku ridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dipanggil Allah, dimasukkan dalam kelompok hamba Allah, dan dipersilahkan masuk surga. Maka kalau tadi ditanya sama Mbak Lia, kalau kemudian kita sering dengar nafsul mutmainnah, itu yang kita harapkan. Husnul khotimah, efek nafsul mutmainnah. Karena ketika dia nafsul mutmainnah, nafsan bika mutmainnah, maka dia mendapatkan banyak pertolongan dari Allah. Dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang yang dia beriman kepada Allah dan kemudian istiqamah. Maka Imam As-Suyuti ketika menafsirkan ayat ini adalah ketika seorang akan wafat. Itu setan masih godain, dan setan akan menggoda dengan apa yang biasa kita lakukan waktu di dunia. Kalau kita di dunia senang melakukan keburukan, maka keburukan itulah yang akan tampil di akhir hidup kita. Tapi kalau dia senang ngaji, kalau dia senang berbuat baik, maka kebaikan itu yang akan tampil di dalam hidup kita. Dan kemudian Allah turunkan pertolongan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu akan menggeser setan, menggeser iblis yang menggoda seorang hamba Allah di ujung kehidupannya itu. Saya mengatakan, Allah takhafu wala tahzanu, jangan kau takut apa yang akan kau hadapi yang akan datang. Wala tahzanu, jangan kau sedih terhadap apa yang akan kau tinggalkan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diberikan kabar gembira tentang surga yang Allah janjikan. Dan orang yang beriman ketika menatap surga itu tersenyum. Makanya orang yang ketika wafatnya tersenyum adalah di antara min alamati husnil khatimah, di antara ciri orang yang wafatnya husnul khatimah. Nah, jadi balik lagi, kalau Nabi saja minta begini sama Allah, apalagi kita butuh banget dikasih ketenangan jiwa sama Allah. Hari ini banyak orang cari ketenangan itu, mohon maaf, clubbing. Cari ketenangan jiwa itu drinking. Cari ketenangan jiwa itu gambling. Cari ketenangan jiwa itu dengan segala perbuatan-perbuatan yang itu melanggar aturan Allah. Maka bisa dipastikan semakin mereka nggak akan tenang hidupnya. Tapi semakin kita ikut aturan Allah, maka insya Allah hidup kita akan tenang. Karena ada Allah. Ya, kalau Allah sudah membersamai hambanya, maka wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Nah, sekarang caranya gimana? Caranya gimana? Tapi sebelumnya saya tanya dulu nih sama Chef Farhad. Ini waktunya masih ada? Masih lanjut? Lanjut, Ustaz. Lanjut. Masih lanjut. Bismillah ya. Nah, sekarang baru kepada caranya. Caranya gimana? Agar kita bisa mendapatkan inner peace dari doa yang diajarkan Rasulullah ini. Ada 3. Yang pertama adalah tu'minu biliqa'ik. Dan inilah kita sebut 3 rahasia kedamaian hati. Finding inner peace. Dan ini adalah 3 rahasia kedamaian hati.
Apa 3 rahasia kedamaian hati ini? Yang pertama adalah tu'minu biliqa'i. Dia mengimani, meyakini akan pertemuan dengan Allah. Artinya apa? Dia sadar dengan penuh keyakinan di dalam hati bahwa hidupnya di dunia ini hanyalah sementara. Dan hidupnya di dunia ini bukanlah tujuan. Tapi hidup di dunia ini adalah jalan untuk mencapai tujuan. Dan apa tujuan kita? Tujuan kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ternyata purpose di dalam hidup ini adalah mempersiapkan bekal dalam jalan pulang kita menuju Allah. Ternyata purpose di dalam hidup kita ini bukan bekerja. Purpose di dalam hidup kita itu bukan memperbanyak harta. Purpose di dalam hidup kita itu bukan tentang atribut-atribut dunia. Tapi purpose di dalam hidup kita bagaimana memantaskan diri saat kita kelak akan bertemu dengan Allah. Akan kembali pulang kepada Allah. Karena kampung kita bukan di dunia. Kampung kita adalah di surga. Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia. Tapi setelah selesai di dunia, akan kembali ke surga. Dan surga ini adalah efek kebaikan dari ridho sang pemilik surga. Maka orang yang yakin akan bertemu dengan Allah, maka dia punya tujuan bagaimana kelak ketika bertemu dengan Allah. Allah memandangnya. Allah tersenyum kepadanya. Allah melihatnya dengan penuh kebaikan. Bukan dalam kondisi yang sebaliknya. Allah memalingkan wajahnya. Kan Allah tidak memandang wajah kita. Maka ini adalah sebuah kerugian. Maka karya Nabi menyebutkan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu. Maka Allah lebih benci untuk bertemu dengan dia. Maka hari ini, Bapak Ibu jamaah, dari saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini miliknya dan akan kembali kepada Allah. Suka atau tidak, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Namun pertanyaannya, apa yang akan kita bawa pulang saat kita bertemu dengan Allah? Nabi SAW pernah mengingatkan kepada sahabat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau bahkan seperti orang yang sekedar lewat. Yang kita nggak akan stay forever in this world. Kita hanya sedang lewat. Kita hanya sedang mampir sesaat. Even kita hari ini sudah punya citizenship, green card, tapi kita tetaplah bagian daripada Indonesian people. Karena ini adalah tanah air kita. Tapi tanah air umat manusia adalah surganya Allah. Kehidupan akhirat. Maka kalau kita sudah memahami hal ini, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan, maka seyogianya beramallah engkau dengan bersegera. Karena ada orang nanti pada suatu waktu dia beriman di waktu pagi, tapi tidak beriman di waktu sore hari. Beriman di sore hari, dia tidak beriman di waktu pagi hari. Karena orang-orang yang rindu pertemuan dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang merindukan pertemuannya dengan Allah, maka mereka akan senantiasa gemar melakukan amal saleh dan mereka tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa. Amal soleh dan jangan persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bersedekah tapi pengen dilihat orang, itu namanya mempersekutukan Allah. Dan seterusnya.
Kisahnya banyak ya, salah satunya jangan sampai kita berlindung kepada Allah. Di antara orang-orang yang disebut pemantik api neraka itu apa? Orang yang memberi tapi ketika ingin disebut sebagai orang yang berbagi. Orang berjuang sampai gugur karena pengen disebut pahlawan. Orang belajar ilmu, ngajar ilmu karena pengen dipanggil orang lain pengajar. Maka Allah bilang kepada malaikat, lemparkan ke neraka. Maka kita berlindung kepada Allah. Beramal soleh, ketuk seluruh pintu amal soleh, karena kita nggak pernah tahu surga itu ada dari pintu yang mana. Hari ini dengan Ramadan, ada pintu Quran, ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu ilmu, dan ada pintu-pintu kebaikan lain. Maka sayang banget kalau di Ramadan ini ternyata kita nggak makin produktif. Karena kita belum tentu akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan harapannya Allah izinkan kita bertemu kembali di Ramadan berikutnya. Dan inilah yang perlu kita hadirkan di poin yang pertama. Tu'minu biliqa'i. Iman, meyakini akan pertemuan dengan Allah. Poinnya, clarity of purpose. Orang yang sudah punya clarity of purpose, kejelasan tujuan dalam hidupnya itu akan tenang. Ya, kita ini kan hidup buat perjalanan pulang kembali kepada Allah. Kalau hari ini kita mati-matian beramal soleh, itu pada dasarnya karena kita ingin dilihat Allah nanti pada saat pulang. Sementara yang kedua adalah watarudha biqada'ik. Nabi minta kepada Allah, ya Allah ridhoilah, ataupun jadikan kami hamba-Mu yang ridho terhadap apa yang menjadi ketetapan-Mu. Acceptance, ridho. Man radiya falahu ridho. Barang siapa orang yang ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan orang kalau hidup itu acceptance-nya kuat, ridho terhadap apa yang Allah berikan. Dan ini bukan berarti ngoyo ya, artinya ngoyo, ya dia mah semua udah Allah kasih kayak begini, tapi dia nggak mau kerja, dia nggak mau melakukan apa-apa. Perhatikan, tarbo biqadai itu ketika kita sudah melakukan yang terbaik, namun belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu adalah kebaikannya Allah. Dan kalau kita menerima apa yang Allah tetapkan, maka insya Allah kita akan jadi orang-orang yang merasakan ketenangan jiwa. Ini bahkan ditulis the road less traveled. Bagaimana ketika Scott Peck ini ya melakukan perjalanan di dalam kondisinya ketika dia divonis sakit, ya ini mirip-mirip dengan yang di atas kisahnya. Ketika dia dikatakan hanya tinggal beberapa hari lagi atau beberapa pekan lagi, maka kemudian tadinya awalnya dia merasa gelisah, merasa bagaimana dia ini sudah divonis mati lebih dulu oleh tenaga medis. Dan begitu kemudian dia lihat dalam beberapa hari berkaca, ternyata, mohon maaf, kerutan-kerutan lanjut usianya itu semakin kelihatan. Artinya ada kondisi yang akhirnya membuat dia semakin kelihatan lebih lanjut dari umurnya. Ketika dia memandang ke cermin demikian, akhirnya dia rubah. Karena dia rubah, dia accepted, dia terima, acceptance dengan kondisi itu. Akhirnya kemudian dia keluar, menyapa orang dengan senyuman, dan kemudian dia berbagi dengan apa yang dia miliki. Dan ketika dia sharing discussion dengan orang lain, dia bilang, jagalah kesehatannya, karena sesungguhnya kesehatan itu mahal. Artinya apa? Dia merespons vonis ahli medis bahwa dia hidup tidak akan lama lagi. Dengan apa? Yang tadinya dia konteks menerimanya itu, akhirnya dia menjadi orang yang ketakutan, kegelisahan, kecemasan, sampai kemudian efeknya lebih tua dari umurnya, kasarnya seperti itu. Switch, dia rubah. Rubah dengan apa? Acceptance. Ya kalau memang sudah itu jadi ketetapannya, maka saya ingin melakukan yang terbaik sebelum saya dipanggil olehnya. Maka ini yang perlu kita lakukan hari ini. Bukan nggak mungkin kondisi ini juga sedang kita hadapi. Kita mau marah bagaimanapun, siapa yang telah melakukan ini, siapa yang memulainya, laboratorium di mana. Kita berlepas dari itu.
Tapi apa yang bisa kita lakukan hari ini, itu ada dalam wilayah kita. Kita ridho nih, Allah berikan kayak begini. Kami ridho, ya Allah Engkau berikan ini karena ini bisa jadi karena dosa dan kesalahan kami. Dan izinkan kami bisa, dengan ridho-Mu ya Allah, Engkau berikan pertolongan bagi kami untuk bisa tetap melakukan kebaikan yang Engkau ridhoi. Termasuk kita ngaji sekali lagi nih, termasuk kita ngaji. Hari ini ada orang begitu kemudian di lockdown, ketika kemudian dia merasa kesulitan untuk keluar, habis waktunya itu hanya untuk hal yang sia-sia. Tapi kita baca Quran, kaji Quran, Masya Allah. Bahkan berbagi setelah kita paham, ini akan menghadirkan ketenangan jiwa. Maka hari ini, Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Episodenya adalah, kalau hari ini ada sesuatu yang tidak mengenakan terjadi kepada kita, coba temukan makna apa yang sedang Allah berikan buat kita. Seperti kami tadi pagi, sahur di malam ke-22 ya. Hari ini kita ke-22 di Indonesia. Kemudian kita bilang, salah satu hikmah yang Abi rasakan, Allah izinkan kita ini 24 jam bersama. Makan, minum, bareng-bareng, sahur bareng-bareng, buka puasa bareng-bareng, sholat 5 waktu bareng-bareng. Bahkan qiyamul lail, muhasabah bareng-bareng. Sementara kalau di bulan Ramadan beberapa tahun lalu, hampir boleh jadi nggak ada di rumah. Sekali ada di rumah hanya ganti baju, kemudian berangkat lagi. Bisa berapa hari, baru pulang, berangkat lagi, dan terus begitu. Dan ini mungkin salah satu hikmah yang Allah ingin berikan. Allah ingin seakan-akan memberikan pesan kepada kita. Kalau bagi kami, Zulfikar, coba lihat tuh keluargamu. Apa yang sudah kamu lakukan buat keluargamu? Apa yang sudah engkau berikan? Apa yang sudah engkau bangun bersama keluargamu? Itu yang kemudian saya dapatkan. Dan bahkan bukan hanya itu. Hari ini bahkan keluarga itu adalah keluarga yang hari ini sebagaimana ikut kajian. Maka ketika saya Farhad bilang, Ustaz, nanti mungkin beberapa hari, 10 hari terakhir kita ketemu ya. Nah, jujur, ada kerinduan. Ada kerinduan ingin kembali berdakwah di sana. Ingin bertemu saudara-saudara kita di sana, menguatkan saudara-saudara kita yang ada di At-Thahir. Sama Pak Haji Afat dan juga jamaah yang lain. Bercengkrama bareng. Tapi Allah masih izinkan. Melalui media online ini kita masih bisa ketemu. Sehingga silaturahim kita nggak terputus. Dan bahkan, bukan nggak mungkin, ini tidak berhenti saat Ramadan. Pasca Ramadan pun kita, the new normal, bukan tidak mungkin. Ada momentum kita tetap ke sana, dan ada momentum ternyata bisa kita lakukan dengan cara ini. Finding meaning, temukan makna. Kalau guru kita Haji pernah bilang, kalau nasi sudah jadi bubur, jangan dibuang. Tambahkan ayam goreng, tambahkan bawang goreng, risol. Tapi ini teman-teman di LA udah mau buka, jadi ngebayangin nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau di Indonesia, ini baru masih pagi. Maka akan jadi bubur ayam spesial. Maka kalau kita menemukan makna dalam setiap kejadian yang terjadi di dalam hidup kita, maka kita akan ridho. Karena tidak mungkin Allah memberikan yang tidak baik kepada kita. Karena apapun yang Allah berikan, pasti itu yang terbaik. Sebagaimana ungkapan Sayyidina Umar. Umar pernah mengatakan, aku tidak peduli atas keadaan susah dan senang. Karena aku tidak tahu mana di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Kalau aku senang, itu keinginanku. Tapi kalau aku merasa susah, itu keinginan Tuhanku. Dan bisa jadi, keinginan Tuhanku, keinginan Allahku, lebih baik daripada keinginanku. Dan Masya Allah, acceptance. Inilah yang akan memudahkan jalan ketenangan bagi hati-hati kita, kedamaian bagi hati-hati kita. Dan yang terakhir, wataqna'u bi'ata'ik. Dan ya Allah, cukupkan dari apa yang kau berikan kepadaku. Qanaah. Satisfaction, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Merasa cukup apa yang Allah berikan. Karena yang namanya manusia itu nggak pernah cukup.
Bahasa Nabi, seandainya seorang anak Adam punya satu gunung emas, tentu ia akan menginginkan dua lembah lainnya dan sama sekali nggak akan memenuhi mulutnya selain tanah. Dan Allah senantiasa menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Ini manusia. Karena di antara salah satu sifat dasar manusia itu greedy, tamak. Tamak, nggak pernah cukup. Dan akhirnya ketika tidak pernah cukup, apalagi nggak punya iman, maka yang terjadi adalah kegalauan, kegelisahan, overlapping. Jadi sekali lagi, konteksnya adalah dengan iman, maka kita akan merasakan cukup. Karena apa yang kita inginkan belum tentu itu yang kita butuhkan. Tapi apa yang Allah berikan itu sudah pasti menjadi kebutuhan walaupun itu bukan yang kita inginkan. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah telah memberikan apapun yang kalian butuhkan, apapun yang kalian inginkan. Dan jika kalian ingin menghitung banyaknya nikmat Allah, kalian akan sanggup. Satisfaction, kita bersyukur, total grateful, bersyukur dengan sepenuh hati terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah pasti memberikan yang terbaik, sehingga dengannya kita akan lebih menemukan ketenangan dan kedamaian di dalam jiwa dan hati kita. Maka insya Allah, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagaimana rahasia ketenangan jiwa ataupun hati yang didasari dari doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapan dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekiranya ada diskusi setelah ini, falyatafaddal, kami kembalikan ke Syekh Farhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.